dalam hati setiap manusia ada satu kebutuhan yang sangat mendasar, kebutuhan untuk bersekutu dan berbagi hati dengan Tuhan Penciptanya. Dan kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi ketika kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ketika kita membuka hidup kita dan membuka hati kita kepada Tuhan, di sanalah kebutuhan kita akan Tuhan itu dipenuhi. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka kita menjadi mengerti siapa kita sesungguhnya, menjadi mengerti kepribadian Tuhan yang menyelamatkan kita, dan menjadi mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pada saat-saat seperti itulah hubungan pribadi yang begitu erat, yang begitu dekat, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita akan dibuat Tuhan menjadi sesuatu yang indah. Karena Tuhan di dalam kita, Tuhan berbicara kepada kita. Dia mengajari kita, mengasihi kita, dan berbagi hati dengan kita. Dalam renungan kita kali ini, mari belajar mendengar Tuhan berbicara. Izinkan firman Tuhan dan Tuhan Roh Kudus mengajari, menasehati, menegur, dan menguatkan kita. Dalam acara Saat Teduh Bersama Tuhan ini, saya mengajak saudara mengingini Tuhan, bertemu dengan Tuhan, untuk menjamah hatinya, merasakan hadiratnya, mengalami pribadi Tuhan seutuhnya. Pimpinku, Allah Roh Kudus, penuhi, puaskanku, bawaku ke hadirat-Mu, ku rindu jamahan-Mu selalu. Hanya Kau Allahku yang dapat menuntunku. Roh Kudus, Kau ku perlu berjalan bersamaku. Berjalan bersama
Salah satu kebutuhan mendasar dari manusia adalah didengarkan dan diperhatikan. Kita semua membutuhkan akan hal itu. Dan seringkali kita mencarinya kepada orang-orang di sekitar kita supaya mereka mendengarkan kita, memperhatikan kita, bahkan mengerti kita. Saya memperhatikan begitu banyak permasalahan yang muncul ketika orang tidak mendapatkan orang lain yang mau mendengarkan dia. Kebutuhan yang mendasar itu harus dipenuhi. Alkitab mencatat di dalam Kejadian 2 ayat 18 bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan ciptakan penolong untuk manusia, di mana manusia akan berbicara kepada manusia lain, menyampaikan akan semua beban dan isi hatinya, ide-ide cemerlang yang ada di dalam pikirannya, bahkan hanya sekedar untuk berbicara santai tanpa ada tujuan tertentu. Tuhan tahu akan kebutuhan ini. Tuhan tahu kita membutuhkan orang lain, membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan kita dan memperhatikan kita. Saudaraku, apa jadinya kalau kita tidak mendapatkan akan teman yang seperti itu, yang bersedia mendengarkan kita dan memperhatikan kita? Maka kita akan merasa kesepian. Kita akan merasa sendiri. Tidak ada tempat untuk kita bisa mencurahkan akan semua beban yang kita hadapi. Dan beban itu dari waktu ke waktu menjadi semakin berat. Seandainya kita tidak mempunyai seorang teman yang mau mendengarkan kita, maka kita bergumul dengan hidup kita sendiri. Tidak ada siapapun yang peduli dengan kita. Kita seperti menutup hidup kita. Dan segala sesuatu yang terjadi kemudian menjadi permasalahan yang besar. Karena beban itu menumpuk dari waktu ke waktu. Bahkan kita merasa asing dengan diri kita sendiri. Karena ketika kita memikirkan, menilai, menimbang, itu hanya kita lakukan sendirian. Kita menjadi asing dengan diri kita sendiri ketika kita memikirkan akan hal-hal baik dan hal buruk pada waktu yang bersamaan. Dan itu semakin menambah beban akan kehidupan. Tuhan tahu akan kebutuhan ini. Tuhan tahu akan kebutuhan kita ini. Sehingga Dia kirimkan orang-orang tertentu yang mengasihi kita, di mana mereka memperhatikan kita, mendengarkan akan keluh kesah kita, mendengarkan akan semua ide cemerlang, bahkan mendengarkan akan hal-hal konyol yang terjadi dalam hidup kita. Mereka memiliki pengertian. Allah mengerti akan kebutuhan ini, sehingga ketika awal penciptaan, Adam diberi Hawa sebagai teman yang sepadan untuk berbicara, untuk saling membagi, untuk saling mengerti. Dan kemudian ketika Allah perintahkan kepada mereka berdua untuk beranak cucu, keinginan Tuhan adalah manusia yang lahir, mereka mengenal kasih, mereka mengenal akan penerimaan, mereka akan mengenal perhatian dari orang tuanya, dari papa mamanya.
Karena Tuhan tahu kebutuhan ini. Tuhan tahu ketika Adam berbicara kepada tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, tumbuhan itu tidak bisa mendengarkan Adam, tidak bisa mengerti akan semua yang dikatakan Adam. Tuhan tahu bahwa ketika Adam berbicara kepada hewan, hewan tidak bisa mengerti dan meresponi apa yang dikatakan oleh Adam. Manusia membutuhkan manusia lain untuk bisa membangun komunikasi, untuk bisa saling membagi, untuk bisa saling mendukung, untuk bisa saling memberi. Dan kebutuhan itu akan tetap ada sepanjang manusia itu hidup. Apa yang dilakukan oleh manusia atas manusia lain? Kebutuhan untuk didengarkan, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk diperhatikan, itu akan tetap ada. Dan kebutuhan itu akan dipenuhi ketika kita mencurahkan akan isi hati kita kepada orang lain. Bahkan kita mencoba membagikan beban melalui perkataan yang kita sampaikan kepada orang lain. Harapannya adalah mereka mendengarkan kita dan mengerti kita. Bahkan mereka bisa memberikan nasihat tanpa menggurui kita, tanpa menyalahkan kita. Tetap kita membutuhkan untuk dimengerti dan diterima apa adanya. Apa yang terjadi ketika kita bertemu dengan satu pribadi sebagai sahabat dan teman? Dia akan terima kita apa adanya. Dia akan datang ketika kesusahan itu melanda kita. Dia ulurkan tangannya ketika kita membutuhkan pertolongan. Bahkan tanpa kita bicara, teman dan sahabat kita akan datang untuk menolong kita. Perhatikan akan hidup kita masing-masing. Apakah kita mempunyai seorang pribadi yang mau mendengarkan kita, memperhatikan kita? Karena sesungguhnya mendengarkan itu membutuhkan akan pengorbanan. Ketika kita mendengarkan, kita menguasai akan mulut kita, pikiran kita, bahkan seluruh tubuh kita, seluruh perhatian kita. Sepertinya kita memberikan seluruh hidup kita kepada orang yang kita dengarkan. Untuk menjadi pendengar, itu sebenarnya identik dengan memberikan korban kehidupan. Apakah ada dalam kehidupan kita pribadi demi pribadi yang mau mendengarkan kita? Karena sebenarnya itu memenuhi kebutuhan yang di dalam. Kebutuhan untuk didengarkan dan diperhatikan. Penuhi, puaskanku, bawaku, kehadiratmu, ku rindu jamahanmu. Oh, hanya Allahku, hanya
bersamaku. Pimpinku, Allah Roh Kudus, penuhi puaskanku, bawaku ke hadirat-Mu, ku rindu jamahan-Mu selalu. Perhatikan akan cara Tuhan menciptakan kita dan semua yang Dia sediakan di dalam hidup kita. Yang dapat Percayai bahwa ketika Dia menciptakan kita, maka Dia menyiapkan semua yang kita butuhkan. Bahkan kebutuhan akan teman, kebutuhan akan sahabat, kebutuhan akan satu pribadi yang akan menjadi teman penolong untuk kita. Perhatikan ketika Dia menciptakan kita, Dia sudah merancangkan segala sesuatu yang baik itu di dalam hidup kita. Kebutuhan untuk didengarkan dan diperhatikan, Tuhan tahu itu menjadi kebutuhan yang mendasar. Dan itu yang akan dipenuhi Tuhan. Dia adalah pribadi yang sangat mau mendengarkan kita dan memperhatikan kita. Perhatikan dalam hidup kita, ketika Tuhan dengan kasih-Nya, dengan pengertiannya, dengan kesabarannya, Dia menghadapi kita. Tetap Dia mengasihi kita. Tetap Dia menawarkan kepada kita keselamatan, pemulihan, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Tetap Dia ajukan itu kepada kita sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pribadinya. Karena ketika Dia ciptakan kita, bahkan Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia sediakan supaya kita tidak sendirian, supaya kita tidak kesepian. Perhatikan, Dia sangat mengasihi kita. Bahkan Dia tawarkan dirinya sendiri untuk menemani kita, membimbing kita, menuntun kita. Perhatikan ketika di dalam Keluaran 13, Allah menuntun umat-Nya dari Mesir ke tanah Kanaan. Perhatikan, sepertinya Allah tidak mengizinkan umat-Nya itu melalui jalan pintas. Hanya sekian belas hari dari Mesir ke tanah Kanaan. Keluaran 13 ayat 17 mulai. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Ayat 21, perhatikan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudaraku, Tuhan mengerti bangsa Israel ini
membutuhkan teman, membutuhkan sahabat. Ketika mereka melintasi padang gurun, keinginan Tuhan adalah membawa bangsa ini berjalan memutar, supaya menyiapkan mental mereka, menyiapkan hati mereka, menyiapkan hidup mereka untuk menghadapi peperangan di tanah Kanaan. Mereka dilatih. Sepertinya jalan berputar dan melelahkan. Sepertinya Tuhan menghindari akan jalan pintas. Tetapi perhatikan, kasih setia dan kebaikan tetap diberikan kepada bangsa Israel. Alkitab mencatat, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, pada malam hari dalam tiang api. Itu artinya selama 24 jam Tuhan tidak pernah biarkan bangsa Israel berjalan sendirian. Memang berputar adalah kehendak Tuhan supaya melatih akan bangsa itu. Tetapi perhatikan Tuhan tahu kebutuhan manusia akan satu pribadi yang menemani dia, yang menuntun dia, yang melindungi dia. Perhatikan, Allah tidak meninggalkan bangsa ini berjalan sendirian. Demikian juga dalam hidup kita. Seringkali kita menganggap kita berjalan sendirian dan Tuhan tidak memperhatikan kita, Tuhan tidak mempedulikan kita. Bahkan kita menganggap Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi perhatikan saudaraku, hati Tuhan itu ingin dekat dengan kita. Kepribadiannya itu ingin diperkenalkan dalam hidup kita. Melalui segala cara, segala sesuatu yang kita hadapi di dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam Keluaran 19, di sana dikatakan tentang keinginan Tuhan untuk berbicara kepada orang Israel secara langsung. Tetapi kemudian umat Israel menolak keinginan Tuhan untuk berbicara langsung dalam kehidupan mereka. Di dalam Keluaran 20 ayat 18, seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Saudaraku, keinginan hati Tuhan adalah berbicara langsung kepada umat Israel, supaya umat pilihan Tuhan itu mengerti secara langsung akan hati Tuhan ketika mereka mendengarkan akan suaranya. Tetapi bangsa Israel menolaknya. Bahkan kemudian mereka mengeraskan hati mereka. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak putus asa dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Ketika manusia menolak Dia, Tuhan buat sesuatu yang baru. Karena tetap Dia tidak bisa tolak akan kepribadiannya yang penuh kasih dan ingin berbicara kepada manusia, pribadi demi pribadi. Perhatikan ketika perjanjian antara Allah dengan manusia itu diperbaharui. Di dalam Ibrani 8 ayat 8 mulai, sebab Ia menegur mereka ketika Ia berkata, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka." Demikianlah firman Tuhan.
Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perhatikan akan keinginan hati Tuhan, di mana Dia ingin menjalin hubungan yang dekat dengan manusia. Ketika satu cara ditolak oleh manusia, Dia berikan cara yang lain. Bahkan cara yang luar biasa, di mana Dia taruh akan hukumnya ke dalam akal budi manusia dan menuliskannya dalam hati manusia. Ketika Dia berikan Yesus, anaknya yang tunggal itu dalam hidup kita. Perhatikan, ketika penebusan itu dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib, Yesus tahu bahwa Dia tidak bisa menemani akan murid-muridnya untuk selama-lamanya dalam bentuk manusia. Dia tahu Dia harus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan perhatikan akan hati Tuhan yang kemudian memberikan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Pribadi Tuhan ditaruh di dalam hati kita. Bukan hanya menaruh hukumnya di dalam akal budi, menulis di dalam hati kita, tetapi lebih daripada itu, Dia hadir sendiri sebagai pribadi yang menolong kita, memenuhi akan kebutuhan yang sangat mendasar dari dalam hidup kita, untuk didengar, untuk diperhatikan, untuk dikasihi. Dia berikan pribadinya dalam hidup kita, karena Dia sungguh mengasihi kita. Dia tidak akan putus asa untuk terus berbicara dan menjadikan kita sahabatnya. Hanya Kau Allahku yang dapat menuntunku, ya Roh Kudus. Kau ku perlu berjalan bersamaku, berjalan bersamaku, berjalan bersamaku. Pimpinku, Allah Roh Kudus, penuhi, puaskanku, bawaku ke hadirat-Mu, ku rindu jamahan-Mu selalu. Perhatikan akan hati Tuhan. Dia mengerti akan kebutuhan kita akan orang lain. Dia berikan orang lain yang mengasihi kita dan memperhatikan kita. Tetapi tetap hatinya itu menginginkan untuk berbicara kepada kita, untuk mendengarkan kita, dan bahkan untuk menjadi sahabat kita. Dia Tuhan yang menciptakan kita. Dia Tuhan yang mengerti akan kebutuhan yang mendasar. Dan Dia Tuhan yang memenuhi akan kebutuhan kita dengan dirinya sendiri. Perhatikan betapa Dia itu memperhatikan kita. Perhatikan betapa Dia itu peduli dengan kita. Karena sesungguhnya Dia tidak bisa ingkari kasih setianya yang besar kepada kita. Karena Dia tidak bisa ingkari kasih-Nya, sehingga Dia buat rencana-rencana yang baru.
supaya dia bisa mengerti, berbicara, mendengarkan, dan memperhatikan kita. Segala sesuatu yang dia lakukan, dasarnya adalah karena dia mengasihi kita, manusia, dan kemudian merencanakan, memberikan kepada kita masa depan, segala sesuatu yang baik. Bukan hanya kebutuhan mendasar, tetapi dia memperlengkapi kita untuk terus menjalani kehidupan ini bersama dia, melihat dan mengalami betapa sesungguhnya hidup ini indah bersama Tuhan. Yang dapat menuntunku ya Roh Kudus, Kau ku perlu berjalan bersamaku, penuhi puaskanku, bawaku ke hadirat-Mu, ku rindu jamahan-Mu. Oh, hanya Kau Allahku, hanya Kau yang dapat menuntunku. Roh Kudus, Kau ku perlu berjalan bersamaku, hanya Kau Allahku yang dapat menuntunku ya Roh Kudus, Kau ku perlu berjalan bersamaku, berjalan bersamaku, berjalan bersamaku. Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari hidup dalam takut akan Tuhan. Mari mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Mari tetapkan hati untuk mentaati kebenaran firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan semakin nyata berbicara, menuntun, memperlengkapi, dan mempercayai kita. Mari tetapkan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat CK Injil Keselamatan,
tetap setia, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.